Kita sapa, ini dia Chef ganteng kita pada sore hari ini, Chef Niki Tirta. Halo. Halo, Chef Niki. Halo, aduh. Apa kabar? Halo semua yang udah join, apa kabar? Sehat ya, Chef ya? Sehat banget. Sehat. Gimana, Anda sehat? Sehat juga, Chef. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, jadi Chef sebentar lagi mau praktekin resep masakan yang udah melalui voting dari kapanlagi.com ya, Chef Niki ya? Yes, benar banget. Nah, kemarin kan dari voting ini dan udah terpilih nih dari hasil voting bahwa kita akan bikin sesuatu yang simple, cocok banget buat berbuka. Jadi nanti pas udah buka nih, sambil kita ngabuburit, kita bikin sesuatu yang biasanya kalau kita akrab banget sama gorengan. Nah, itu gorengannya sesuatu beda. Wow, kita mau masak apa sih hari ini, Chef? Namanya sebenarnya ini mirip sama jajanan yang ada di daerah Jawa Tengah. Saran dulu. Cuman kalau saya lebih suka menyebutnya bakwan UFO. Nah, bakwan UFO ini kenapa saya namain gitu? Karena bentuknya mirip UFO. Nah, bakwan UFO. Ada aliennya nggak, Chef? Kenapa? Ada aliennya nggak? Iya, aliennya. Alien seganteng itu orang pada ngantri ya, Chef ya? Oke. Kenapa sih Chef mau pilih menu bakwan UFO ini, Chef? Bakwan UFO karena pastinya kalau kita ngabuburit terus mau cobain juga sama ini milih menu yang simple supaya gampang diikuti sambil nanti kita ngabuburit nih, selesai ngabuburit sambil buka barang ini bisa dipraktekin langsung di rumah, bisa langsung disantap sebagai takjil atau bukan nanti gitu. Dan kita kan akrab banget sama gorengan nih, yang lebih bergizi seperti ini gitu dong. Oke, kayaknya juga K-lovers sudah nggak sabar buat menyaksikan bagaimana cara bikin bakwan UFO yang fenomenal dari Chef Niki Tirta pastinya ya. Langsung aja Chef, kalau gitu kita mulai. Aku juga udah nggak sabar nih. Aku udah bawa notes dan juga pulpen buat catat menu ininya nih, bahan-bahannya. Oke, siap. Bahan-bahannya simple banget, pastinya ada di rumah semua. Dan walaupun simple, walaupun terjangkau, tapi jadinya lumayan banyak, sampai 6-7 pieces. Nah, sini kita lihat bahan-bahannya nih. Kalau kita di sini kita manggilnya K-lovers ya? K-lovers, betul, Chef. K-lovers. Ada tahu putih. Oke. Ada mie-instan yang sudah direbus. Ada togenya. Ini 60 gram. Potongnya 70 gram. Daun bawangnya kurang lebih 2 tangkai aja, 2 helai. Telurnya 2. Tepung terigu 2 sendok makan. Ada telur puyuh yang sudah direbus. Sisanya cuma bumbunya aja. Lada, sesuai selera lagi, rasanya ada garam, sama bumbu ketumbar. Nah kalau ini bumbu dari si mie instannya, bisa dimasukin juga sekaligus. Jadi ada rasa mie instannya. Ketika kita beli mie instannya, misalnya rasa soto, ya udah. Cuma karena ini yang enak, jadi kali ini pilih mie instannya yang rasa campur aja. Oke. Terus nanti untuk baluran ya, telur 1 sama tepung kopi aja. Udah, langsung kita goreng. Wow, praktis banget ya Chef ya? Gitu aduh. Oke. Nah, kita mulai aja langsung tuh ya. Siap, kalau gitu Chef Niki. Ini ada tahu ubi 350 gram dan telur. Langsung kita blender. Oke, kita blender. Nah, kalau misalnya di rumah ada blender atau misalnya blender yang lagi rusak, bisa juga dengan tangan aja diaduk sampai halus, campur dengan Oke, pakai garpu gitu juga bisa ya Chef ya? Oke. Nah, pastikan sebelum masak tangan dicuci jari ya, supaya rasa tangannya juga kebersihan terjaga. Nah, telurnya. Oke, telurnya juga kita masukkan. Yang juga ini harus pakai blender. Bisa juga dengan tangan, bisa dengan garpu, lalu dicampur dengan telurnya. Oke, bumbu mincangnya sudah, lada hitam, kalau ada bumbu putih diaduk juga. Oke.
bumbunya 3 Ada garam. Jadi ladanya 3/4, ladanya setengah sendok teh, garamnya 3/4 sendok teh, Oke. gula setengah sendok teh. Nah ini yang bikin rasa bakwannya lebih mantap, bubuk ketumbarnya. Oke. Langsung aja kita blender. Nah, itu semua untuk tahunya, telurnya, terus rempah-rempahnya tadi ada garam, ada lada ya, semuanya digabung jadi satu, kita blender, baru nanti bisa dibentuk jadi bakwan UFO. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya di rumah nggak ada blender, kita juga bisa pakai garpu atau pakai tangan dihancurin dan digabungin aja langsung ya, dicampur-campur. Oke. Oke, nah cepet banget yang kami udah lupa gitu. Di waktu kita campur jadi satu di mangkok. Nah, ini Oke, kita langsung masukin ke mangkok. ini untuk bednya. Jadi Wow. nanti ini kita Udah campur campur dengan jadi semua satu. bahan-bahannya. Lalu kita kukus atau kita panggang di oven dan juga setelah itu baru kita goreng. Simple banget. Gak perlu teknik khusus nih, kayak semua orang bisa. Iya. Pasti enak banget. Nah, untuk bumbu-bumbunya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau lebih asin, Oke. bisa tambahin juga dengan menggunakan cabai rawit. Kita Oh iya, yang suka pedas. warnanya bisa lebih merah Oke. dan rasanya juga lebih pedas. Kalau yang saya buat ini lebih ke gentle dulu ya. Jadi untuk bumbu-bumbunya semuanya bisa langsung aja Nah, disesuaikan selanjutnya masing-masing ya. ini kita masukin bahan-bahan pelengkapnya. Ini ada wortel. Wortelnya, Juga, oke. jika lebih banyak juga nggak masalah, tambahin aja. Dan nggak perlu diproses dulu, langsung aja karena nanti akhir di oven dan juga digoreng gitu. Oke. Ini ada daun bawangnya, Daun bawang. Daun bawang cukup 2 helai aja. Togenya 70 gram. Oke. Nah, aku mau minta waktu sekitar 3 menit. Untuk aku simpen audioku supaya lebih bagus lagi. Oke. Siap, chef. Kalau gitu. Bentar ya. Oke, chef. Nah, itu aku rekap sedikit ya untuk K-lover semua. Jadi, tadi di awal kita sudah mencampur atau menghancurkan dari si tahunya itu tadi. Dicampur dengan telur, kan tadi ada 2 butir telur, lalu dimasukkan bumbu-bumbunya, boleh garam, lada, terus bumbu dari mie instannya itu tadi ternyata boleh bebas digoreng atau yang mie rebus, ya, rasa soto, rasa kacang dibebaskan, disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Lalu tadi juga ada tuh wortelnya, lalu taugenya, lalu ada daun bawang ya, itu juga bisa disesuaikan. Mungkin ya kalau misalnya aku sih sukanya agak pedas tuh, nah jadi aku tambahin cabai rawit mungkin ya biar bisa lebih pedas lagi, atau aku tambahin udang, itu juga boleh loh ternyata biar lebih enak, biar rasanya juga lebih mantep lah pokoknya ya. Pokoknya bisa disesuaikan aja sama selera masing-masing dari K-lover semua. Apalagi sebentar lagi ya kita udah mau buka, ini sekitar 1,5 jam lagi ya. 1,5 jam lagi kita akan buka puasa bareng ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus pastinya sama kita semua. Dan nantinya juga kita akan kedatangan artis idola pastinya yang sudah gak asing lagi untuk kalian semua. Dan tadi tuh mungkin untuk K-lover semua ada yang mau nanya ke Chef Niki, boleh langsung aja ya untuk tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa loh, ini K-lover juga bisa untuk ikutan donasi
Karena kapanlagi.com dan juga kita bisa ini pengen ngajak semua supaya bisa setidaknya membantu atau meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, oke nih. Oke. Silakan share bersama kita lagi. Oke, aduh, thank you. Nah, sekarang aku audionya udah lebih mantap lagi nih. Jadi aku bisa jelasin lebih detail. Nah, aku rekap lagi. Tadi ada bahan-bahannya adalah 350 gram tahu putih di blender dengan telur 2 pieces, tambah tepung terigu 2 sendok makan untuk ditegas teksturnya. Terus di blender juga dengan bumbu dari mie instannya, tambahkan garam, lada, sesuai selera dan juga bumbu ketumbar. Setelah di blender dicampur dengan sisa bahannya. Di sini ada toge, ada daun bawang dan juga wortel. Nah, dan jangan lupa juga masukin ya mie instan yang sudah direbus. Nah, jangan lupa dipotong-potong ya supaya nanti memudahkan juga pada saat memindahkan ke tempat cetakannya. Oke. Ya, jadi mie-nya tadi dipotong-potong dulu ya, Chef ya? Iya, mie saya dipotong-potong supaya nggak terlalu panjang. Jadi ntar pada saat pindahin ke loyang ini, loyang brownies ini, loyang muffin, ini loyang muffin. Nah, ya, nanti jadi lebih mudah, nggak terlalu panjang-panjang mie-nya pada saat itu tetap cantik juga. Nah, ini setelah dimasukin ke dalam sini, setelah kita campur. Oke. Lengkap banget berarti ya Chef ya, semuanya ya, ada sayurnya ada, karbonya ada. Yes, benar banget tuh. Ya, ada karbonya ada proteinnya juga ada dari tahu. Iya. Ada sayurannya juga. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini nih. Nah, ini kan resep basic yang saya kasih nih. Nah, kalau lihat di sini nih, ini kreasinya. Jadi kalau di rumah misalnya ada udang, bisa dicampur dengan udang. Dan kalau udang, aku campurnya nggak pakai mie instan, aku campurnya pakai bihun. Lebih mantap. Bihun juga bisa ya Chef ya? Bisa. Ke atas lagi, di sini ada daging giling sapi. Wow. Kreasikan juga dengan cabai rawit dan juga bihun juga. Gitu. Tapi atasnya pakai telur puyuh. Kalau yang tadi udang. Nah, ini yang basicnya, resep basicnya yang atas ini. Nuko-nukonya. Jadi kreasi ini bebas banget. Di rumah ada bahan apa yang kira-kira cocok masukin ke dalam bakwan UFO ini, bisa banget. Wow. Gitu. Jadi nggak harus mie instan, tapi juga bisa bihun yang biasa atau bihun instan, pakai bumbunya juga bisa. Gitu. Wow, mantap. Nah, pakai pasta bisa nggak sih Chef? Pasta juga bisa. Kalau misalnya pasta kan berbagai bentuk ya. Ada yang makaroni, ada yang fusilli, ada yang spaghetti juga, ada fettuccine. Bisa dimasukin ke dalam sini, dikreasiin. Tapi mungkin cocok nggak ya sama tahu ya? Ya bisa cocok juga, cuman mungkin kita kreasiin dengan bahan-bahan lain yang ada di rumah. Nah, jangan lupa nanti loyang muffinnya itu diolesin dengan minyak atau mentega dulu supaya nanti pada saat matang dia tidak lengket. Oke. Jadi diolesin mentega atau minyak dulu ya Chef ya? Iya. Ya, tidak akan terlalu lengket nanti pada hasil akhirnya. Nah, ini cukup masukin sesendok aja. Ini. Sendok seperti ini. Ini gampang banget deh. Sebenarnya kalau misalnya sambil live gini juga langsung dipraktekin di rumah juga bisa kayaknya. Iya ya, jadi nih sambil live streamingan, sambil praktek ya Chef ya. Iya, kalau kan nggak perlu, maksudnya bahan-bahannya kayaknya ada semua di rumah. Terus sambil kita buka bareng sama kapan lagi seperti ini, bareng Kelovers juga kayaknya langsung praktek bisa. Tinggal taruh aja handphone di depan di dapurnya. Langsung ya jadi deh. Nanti bisa langsung dimakan tuh. Iya. Nah. Oke. Ini setelah diginiin. Oke. Kurang lebih jadi 6 sampai 7 pieces ya. 6 sampai 7. Lumayan banyak. Kalau aku hitung-hitung mungkin bahannya nggak nyampe 20.000,
sekitar 15 ribuan tuh udah dapat 6 sampai 7 pieces seperti ini. Gitu. Jadi nggak terlalu mahal, bisa diikutin di rumah, semuanya kebagian. Sangat-sangat manis ya chef ya. Bener banget. Nah, atasnya yang bikin bentuknya kayak kalau di Jawa Tengah tuh namanya sarang burung. Kalau saya bilangnya bakwan UFO. Yang bikin bentuknya lucu ini karena dikasih telur puyuh di atasnya. Oh, itu yang bikin kayak UFO-nya itu ya chef ya? Iya, nah ini dia. Nah ini juga tambahan protein juga lagi kan, jadi cukup bergizi cemilan ini. Gak cuma gorengan yang biasa kita santap aja yang kebanyakan karbonya, tapi ini juga ada sayurannya, ada proteinnya, dan juga plus karbonya. Oke, jadi makan itu juga udah nggak perlu makan nasi lagi sebenarnya chef ya? Kalau misalnya masih lapar ya silakan. Mungkin untuk yang diet ya kayak aku nggak makan nasi juga nggak usah khawatir karena semuanya udah terpenuhi ya. Iya sebenarnya. Nah kalau misalnya di rumah nggak ada oven kan nanti rencananya bakal di oven nih. Basically ini resepnya sih dikukus aja juga bisa. Jadi nggak harus dikukus atau harus ada beberapa masakan yang memang harus dikukus ya harus kukus. Di oven ya harus di oven. Ini enggak, ini fleksibel banget. Ini bisa dikukus, bisa di oven. Nah kalau misalnya mau menghindari minyak, ya udah. Jadi cuma sampai pada tahap pengukusan aja, sama oven aja, udah bisa disantap langsung kan udah matang juga. Nah, sekarang kita oven. Kalau di oven itu 180 derajat kurang lebih 15 menit. Kalau dikukus, tunggu kukusannya panas. Kurang lebih juga 15 menit. 15 menit ya? Berarti nggak perlu lama-lama ya chef ya? Nggak perlu lama-lama. Gitu. Nah, kreasinya juga bisa macam-macam seperti yang tadi aku udah bilang. Misalnya di rumah ada misalnya smoke beef sama smoke beef aja. Bisa dikasih sama smoke beef. Ada bakso bisa, ada sosis bisa. Jadi ini bentuknya dan rasanya bisa dibikin macam-macam sesuai kreasi dan bahan yang ada di rumah tuh. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ya bahan apa aja yang ada di rumah bisa dikreasikan semaksimal mungkin ya chef ya dengan kreativitas sendiri. Bener banget. Nah kita sekarang nunggu dulu nih sampai dia mateng, solid, baru setelah itu kita balurin dengan telur dan juga tepung roti, kita goreng deh. Jadi seperti ini nanti. Langsung jadi. Gitu. Wow. Yes. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih dari K-Lovers? Dari K-Lovers ya. Nih, jadi K-Lovers udah ada beberapa pertanyaan nih, Chef. Mungkin kalau misalnya dari aku ya, Chef ya, mungkin aku mau nanya dulu deh ya sambil nunggu pertanyaan dari K-Lovers-nya. Jadi kalau untuk Chef Niki sendiri nih, ada nggak sih Chef tips and triknya untuk kita nih mengakali membuat makanan-makanan enak tapi dengan bahan yang terbatas chef, apalagi kan zaman kayak gini ya lagi tengah wabah, tengah pandemi kayak gini kita mau keluar tuh agak takut ya chef ya, tapi bener banget. Bahan makanan yang terbatas itu tips and triknya gimana chef supaya bisa kita olah dengan makanan-makanan yang bisa memenuhi gizi keluarga pastinya. Nah pastinya pada saat kita ya pasti kan tetap belanja di luar ya. Pasar ataupun mungkin di supermarket. Yang nomor satu adalah jaga kebersihannya. Nah, di tengah pandemi seperti ini juga banyak yang nggak bisa kerja dan nggak bisa banyak menghasilkan juga. Kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan bahan yang ada. Tapi makanannya tetap bergizi. Nah, contohnya kayak gini nih. Mungkin kelihatannya bahan-bahannya tuh nggak terlalu ribet. Dan kira-kira misalnya mau dikreasiin yang bisa meluas kemana-mana gitu, nah yang kayak gini gitu. Jadi nggak selalu berpatokan dengan misalnya kalau kita lihat di internet kan resepnya agak ribet nih, agak susah. Enak itu nggak harus yang masakannya ribet banget kok. Enak itu nggak harus yang prosesnya terlalu ribet banget. Proses-proses yang simple tapi tetap bergizi juga bisa kita lakuin. Nah contohnya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sehari-hari yang biasa kita akrab, misalnya mie instan. Mie instan ini udah pasti semua orang kayak pengen makan. Hampir saya aja kalau nyium baunya pengen makan lagi nih. Walaupun saya jarang makan karbo sebenarnya tuh. Gitu.
terus ada tahu yang biasa kita santap pasti di meja. Kalau orang Indonesia pasti ada tuh yang namanya tahu goreng, tahu putih pasti ada. Nah itu kita mix and match, tapi juga harus disesuaikan juga dengan rasanya. Lalu kita buat kreasi sendiri, kukus, di oven. Kalau misalnya ada lagi apa ya, misalnya nggak punya pasta tapi mau bikin mac and cheese gitu, ya kita juga bisa pakai mie instan diolah dengan keju juga, dengan smoked beef, jadi deh kudapan juga, jadi snack juga yang istilahnya nggak terlalu ribet. Kita harus benar-benar harus dapetin pasta, enggak, kita bisa manfaatin barang-barang yang ada di rumah gitu dong. Oke, sebenarnya kita nggak perlu terlalu berpatok sama itu aja ya chef ya. Kita mau nekat sedikit ya, kita kombinasi sedikit itu juga nggak apa-apa ternyata ya chef ya. Iya, kayak aku suka banget gabung-gabungin antara Western sama masakan Western sama masakan Indonesia misalnya. Kayak terakhir aku bikin fettuccine. Kalau fettuccine biasanya kan dengan krim ya, sausnya itu dengan krim. Nah ini aku ganti fettuccine fettuccine Betawi. Jadi dia rasanya seperti soto Betawi, cuman kuahnya kental, tapi mie-nya pakai fettuccine. Gitu. Wah. Jadi maksudnya banyak banget yang kita kreasiin, nggak harus persis dengan resep-resep yang ada. Kita bikin fusion tapi tetap enak, itu bisa loh. Gitu. Wah, gitu ya, unik juga ya fettuccine Betawi. Oke, nanti aku akan coba deh chef ya. Kalau nggak aglio, kalau misalnya suka spaghetti aglio olio gitu ya, yang cuma ditumis doang pakai bawang, minyak bawang dan cabai. Kita juga bisa kombinasiin misalnya dengan sambal matah, kan mirip, tapi rasanya Indonesia banget. Gitu. Fusion, jadi fusion. Yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah juga. Kreatif mungkin pokoknya chef ya. Nah, chef ini berarti kan chef juga di rumah aja ya pastinya ya, udah sekian lama nih nggak keluar rumah yang biasanya beraktivitas di luar mungkin agak sedikit berkurang. Nah kalau dari chef Niki sendiri ini cara mengatasi rasa bosan di rumah versi chef Niki Tirta itu seperti apa sih chef? Oke, justru kalau menurut aku saat ini adalah momen yang tepat untuk bisa kita lebih memanfaatkan waktu lebih keluar dari rutinitas. Biasanya kalau kita sehari-hari kerja dengan kesibukan masing-masingnya setiap hari begitu aja, dengan adanya kejadian ini kita punya banyak waktu di rumah, bisa memanfaatkan waktu lebih berguna misalnya bersama keluarga. Atau misalnya ada passion yang sebenarnya terpendam yang selama ini nggak pernah ada waktu untuk praktekin atau untuk menggali lebih dalam, misalnya masak gitu. Nah ini saat yang tepat nih, dapur ini aja, ubek-ubek dapur bikin sesuatu, gali potensi yang ada yang selama ini mungkin nggak ada waktunya, atau mungkin bidang lain. Jadi justru dengan adanya waktu senggang di saat kita banyak di rumah ini, kita bisa menggali potensi kita lebih jauh dan nggak berhenti untuk terus berkembang gitu tuh. Oke, berarti itu secara nggak langsung nih chef yang pada dasarnya sudah menjadi chef profesional pun kreativitasnya juga semakin terasa ya chef ya? Iya, aku sampai sekarang masih terus belajar. Aku banyak hal yang belum aku penasaran mau aku coba, dan di sebulan terakhir ini benar-benar aku bisa nyobain semua yang aku penasaran nggak bisa nyoba gitu. Jadi seneng banget, dan bahwa kita hidup harus terus belajar, dan kalau saya pribadi percaya itu gitu, bahwa kita nggak boleh berhenti belajar, harus terus berkembang apapun kondisinya gitu. Tuh. Wow, yang penting intinya kita harus tetap produktif ya chef ya, walaupun lagi tetap produktif. Banyak mungkin bisa jadi mata pencarian, masukan, lebih punya masukan lagi dari sambilan misalnya di rumah masak, bikin sesuatu misalnya kayak terakhir donat kentang aku bikin, itu mungkin bisa dijual online, atau misalnya bikin cemilan kayak gini, ya kan, untuk orang-orang yang berbuka mungkin bisa dijual di depan rumah atau di tetangganya, kan bisa menghasilkan juga. Gitu. Jadi nggak cuma melulu di rumah praktek tapi cuma buat sendiri aja, tapi juga bisa buat pendapatan dan juga bermanfaat buat keluarga juga, ya nggak sih?
Oh iya, bener banget. Jadi selain kita praktekin di rumah, iseng-iseng kita jual ya. Siapa tahu orang Jual. banyak banjir orderan, kita malah jadi entrepreneur ya, Chef ya. Iya dong, dan sekarang kan mungkin banyak orang yang malas keluar karena juga mungkin takut dan repot harus bersih-bersih, harus pakai masker atau segala macam dengan ketentuan yang saat ini harus kita taati ya. Jadi semua sekarang lebih prefer mungkin pesan online kan, apalagi Iya, misalnya benar. keluarga atau teman-teman yang terpercaya gitu. Nah, mereka lebih simpel mesen daripada mereka masak sendiri kadang-kadang. Ya udah, bisa jadi lahan bisnis juga buat di rumah kan. Kerjanya di rumah juga. Iya. Jadi kreativitasnya juga menghasilkan ya, Chef ya. Menghasilkan dong. Atau mungkin bidang lain sih nggak harus masak. Misalnya punya kreativitas lain. Apa ya, kayak misalnya kemarin ada temen yang dia bikin masker dari kain atau masker dari rajutan. Itu dia jual dan banyak banget lakunya gitu, dan termasuk saya juga salah satu yang beli gitu. Jadi tetap menghasilkan juga buat dia, nggak harus masak juga, jadi banyak kreativitas yang bisa kita lakuin untuk tetap bisa produktif gitu dong. Oke. Chef, ini dong Chef, aku mau, mungkin K-lovers juga penasaran nih tips-tipsnya untuk tetap sehat dan tetap semangat berpuasa dengan kondisi yang seperti ini, Chef. Itu boleh kasih tips-tipsnya, Chef? Oke, yang jelas sahurnya yang bergizi. Ya. Jangan yang terlalu mungkin kalau aku pribadi jangan terlalu banyak yang goreng-gorengan, maksud dalam arti pada saat sahur ya gitu. Yang terlalu banyak garam itu yang kadang bikin kita juga jadi gak fit juga menjalani kesehariannya. Jadi tetap makan makanan yang bergizi, perhatikan juga apa yang kita makan dan bagaimana mengolahnya. Terus kalau aku pribadi tetap minum vitamin, tapi kalau aku pribadi nggak pernah konsumsi vitamin dari suplemen ya. Itu lebih ke misalnya jus, kayak misalnya malam nih sebelum tidur aku pasti minum jus seledri dicampur lemon, dicampur jahe, dicampur timun, itu sebelum tidur pasti. Oke. Gitu. Nah, nanti misalnya yang aktivitas untuk puasa mau sahur juga tetap jangan lupa makan sayur, makan makanan yang bergizi, yang cukup untuk menjalani keseharian selama berpuasa nanti sampai nanti akhirnya berbuka. Nah, kalau udah buka ya udah kalian bikin cemilannya kayak gini, simpel-simpel aja, nanti baru kita nyari santapan yang lebih bergizi lainnya. Oke, jadi itu tadi ya tips dari Chef Niki supaya tetap sehat dan bugar ya selama berpuasa di tengah kondisi pandemik seperti ini. Chef, mungkin boleh dong disapa K-loversnya, mungkin dikasih semangat supaya tetap bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat walaupun banyak sekali cobaan di luar sana, Chef. Oke, buat K-lovers tetap semangat berpuasa walaupun di tengah kondisi seperti ini. Yakin bahwa kita tetap bisa beribadah dengan baik, puasa dengan baik, dan semoga puasanya juga bisa berjalan dengan lancar dan ibadahnya juga bisa dapat diterima dengan baik oleh Allah. Dan pastinya juga tetap semangat walaupun di rumah aja, tetap produktif yang aku bilang tadi. Banyak hal yang bisa dilakuin dan jangan tidur terus. Jangan kebanyakan tidur di rumah. Walaupun nggak kerja, walaupun di rumah aja, jangan kebanyakan tidur. Nanti malah nggak bagus. Jangan, tetap produktif, tetap menghasilkan. Dan apalagi ya tipsnya ya, yang suka masak, ayo kita sama-sama berkreasi bikin masakan-masakan baru. Siapa tahu bisa jadi menu baru yang bisa bermanfaat juga buat pendapatan sendiri atau misalnya dimakan bersama keluarga gitu. Tapi yang enak ya. Oke, siap kalau gitu Chef Niki. Oke, ini kelihatannya sudah. Oh, udah jadi ya Chef ya? Sudah. Sedikit lagi nih. Wow. Nah ini kita lihat sudah agak mengering sedikit. Oke.
Nah, ini nggak apa-apa deh udah buka. Sampai kecoklatan ya chef ya? Oke, ini sebenarnya sampai solid aja, Hmm? sampai solid. Jadi nanti karena kita ada proses lagi yaitu digoreng. Oke. Oke. Oh, wow. Baunya sampai ke sini, chef. Kecium sampai ke sini. Baunya sampai ke situ ya, Do ya. Oke. Nah, ini nih udah jadi. Ini sebenarnya kalau buat yang diet, yang mau menghindari minyak, itu ini aja udah bisa disantap. Oke. Cuman mungkin secara bentuknya kurang berwarna, kurang Oke. cantik. Tapi sebenarnya sudah matang dan semua bisa dinikmati. Cuman kalau aku goreng lagi dengan dibalur dengan tepung roti. Biar lebih nikmat lagi ya chef ya. Iya. Oke, bentar. Wow, gampang, bahan-bahannya juga simple banget. Terus bisa kita praktekin juga, mungkin yang punya anak kecil di rumah bisa diajak ngabuburit masak bakwan UFO bareng ini ya chef ya. Iya, mungkin bagian nyampur-nyampurnya, ngancurin tahunya dan nyampurin dengan telur dan bumbunya bisa anaknya. Nah, untuk motong-motongnya dan bagian pemanggangan atau penggorengan nanti orang tuanya. Karena kan nggak harus pakai blender juga, secara manual dicampur juga bisa dengan ya biasa aja dengan sendok, garpu atau misalnya spatula juga bisa. Nah ini kita pastikan bahwa pinggirnya nggak terlalu lengket dulu, Oke. nanti kita angkat. Nah ini lovers nih pada komen katanya, aduh udah nggak sabar pengen cepet-cepet buka, pengen cicipin katanya gitu chef. Silakan, nanti aja tapi. Iya. Nanti ya, jangan sekarang. Buka dulu ya. Tunggu buka dulu. Nah, di sini, oke, aku udah siapin ada tepung roti dan juga telur. Nah, kalau biasanya butuh tepung terigu juga untuk nempelin si adonan, si bakwannya. Kalau aku nggak perlu, aku cuma butuh telur aja satu. Cukup putih telurnya, satu butir Telur aja. Telurnya saja satu. Dan bentar, sedikit garam. Sedikit garam. Oke. Sedikit garam aja. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi sudah dipanggang. Oke, yang sudah dipanggang kita balurkan dengan telur dan juga tepung roti. Yap. Oke, Yus, minta ini Yus, kuas Yus. Oke, nah ini kita balurin dengan telur. Dan tepung roti, kalau aku pribadi lebih suka tipis-tipis aja, nggak terlalu tebal. Jadi tekstur bagian dalamnya ada wortelnya, ada togenya, ada daun bawangnya masih tetap kelihatan. Kalau terlalu tebal nanti lebih kayak nugget gitu. Jadi kalau aku lebih suka tepung rotinya tipis-tipis aja, lebih indah untuk dilihat. Nah ini pastiin bagian pinggirnya juga kena ya. Sip, oke. Oke, sorry. Oke, nah ini. Bentar. Berarti tinggal kita goreng ya chef ya. Tinggal digoreng aja.
Oh, wah. Oke. Nah, Ini ini tepung tempura ya, Chef ya? Atau bisa tepung roti, kan ada yang warnanya tuh lebih agak coklat tuh, Chef. oh iya, tepung ada panir ya. Hmm. Ya bisa juga, bisa pakai itu. Tapi kalau aku supaya warnanya lebih cantik, lebih istilahnya lebih kemasan pada saat goreng nanti, aku pakai tepung roti yang ini campuran antara yang putih dan kuning. Jadi saya lihat di sini bahwa ada dua warna. Oke, oh iya. Jadi lebih cantik ya, Chef, tampilannya. Jadi iya, jadi lebih cantik. Jadi macam-macam tepung rotinya sendiri bisa dicari di mungkin minimart terdekat. Dan ini minyaknya kita panasin dulu sebentar. Apinya api sedang aja, cukup. Oke. Nah, kalau misalnya kreasi yang lain, itu tadi tepung, di atas kan ada telur puyuh tuh. Nah, ini di pinggirannya bisa dikasih daging gilingnya. Jadi di dalamnya tuh udah ada daging giling dan bihun. Kalau kreasi yang ini, untuk hiasan atasnya dikasih juga daging gilingnya yang sudah ditumis. Terus telurnya. Jadi kreasinya bisa macam-macam, bisa menggunakan mie instan ataupun juga bihun instan. Kita gunakan juga bumbunya juga, jadi nggak cuma si mie-nya aja, tapi semuanya kita pakai. Kecuali minyaknya enggak. Instan. Terlalu apa ya? Terlalu basah. Nanti seret ya, Chef Niki ya. Nanti nggak terlalu solid jadinya, nggak terlalu berminyak. Oke. Kita goreng lagi ya, satu lagi ya. Sorry. Oke. Yap. Ya. Kita masukkan dalam telur. Itu tadi. Oke, kalau dari segi kalori satu itu apa kalorinya sih, Chef? Kalori secara karbohidrat sih tidak terlalu tinggi, karena dia mungkin karbohidratnya cuma dari mie instan ataupun di bihunnya aja sih. Apalagi bihun lebih rendah lagi gitu. Jadi ini lebih dominan protein karena ada tahu, protein nabati, dan juga ada telur, protein hewaninya gitu. Jadi lebih dominan proteinnya. Bagus banget nih buat yang emang pengen diet tinggi protein. Kalau misalnya emang diet banget, ya udah nggak usah digoreng lagi. Tadi dipanggang aja di oven ataupun ditutup aja. Alright. Oke, kita siapin dulu 3 biji. Bentar ya. Nah, ini langsung kita goreng aja nih, Dok. Oke, itu bisa kita langsung goreng. Ini harus deep fried kah, Chef, atau yang penting? Kalau deep fried, cuman kalau aku sesuaikan sampai batas telurnya aja, karena aku nggak mau telurnya juga terlalu matang karena terlalu lama digoreng ya. Iya, karena telurnya sendiri udah matang ya. Telurnya sendiri udah direbus sebelumnya. Oke, siap. Oke, satu lagi deh. Ada pertanyaan mungkin dari K-Lovers? K-Lovers? Jadi K-Lovers nih udah pada nggak sabar, Chef, karena katanya ngiler ngelihat masakan bakwan UFO-nya. Oh gitu ya? Iya. Gampang banget kok bikinnya, semua bisa bikin di rumah. Ini kreasi yang simple banget, nggak harus yang jago masak banget, enggak. Ini semuanya simple, dari bahannya sampai masaknya itu simple banget. Jadi K-Lovers bisa praktekin di rumah dan pasti hasilnya juga enak. Semuanya pasti bisa praktekin di rumah. Oke. Yes, Nah, bener kita banget. 10 menit menuju ke sesi berikutnya ya, Chef. Ya. Saat lagi nanti. Sebentar lagi ini udah matang. Oke, berarti
emang nggak butuh waktu lama ya, simple banget bahan-bahannya juga. Terus jadinya banyak lagi ya chef ya dengan modal yang cuma sedikit. Ya, benar banget. Dan misalnya nih pengen disiapinnya jauh sebelum berbuka. Terus tapi pengen makannya tetap hangat, ya udah nggak apa-apa. Bikin sampai pada tahapan dikukus dan di oven. Nanti gorengnya menjelang berbuka. Tetap hangat, tetap enak. Oke. Jadi cukup nanti dibalurin telur dan juga tepung roti itu tadi, pas mau buka mungkin kayak setengah jam sebelum buka baru digoreng ya chef ya. Yes, jadi bisa makannya tetap hangat, tetap enak. Dan kalau misalnya udah digoreng duluan, udah lama, terus karena isi waktu nggak ngapa-ngapain, nggak buburit, tapi malah pas berbuka malah dingin kan nggak enak. Jadi mendingan sampai tahapan di oven atau dikukus, udah stop dulu aja, nanti begitu mau berbuka, baru digoreng. Jadi dibalurin aja tetap nggak apa-apa, masukin kulkas, masih bisa bertahan sampai sore. Oh, ini bisa tahan berapa lama ya chef ya kalau kita taruh di kulkas? Kalau di kulkas mungkin semalaman. Okay. Semalaman bisa baru sampai digoreng ya. Jadi setelah dibalurin telur, langsung ditaruh di kulkas. Oke. Nah, setelah itu bisa bertahan sampai semalaman. Gorengnya mungkin bisa sampai sorenya pas mau berbuka juga bisa. Ini nggak masalah. Asal taruhnya di kulkas ya, tetap di kulkas. Yang penting bahwa si adonan si bakwan UFO ini sudah matang dulu karena proses pemanggangan dan juga pengukusan. Nah, setelah itu bisa bertahan sampai di kulkas sampai pada saat mau disantap baru digoreng, nggak masalah. Bisa semalaman kok. Oke, wah itu tadi ya resep bakwan UFO dari Chef Niki Tirta yang udah jadi juga nih, kita lihat udah jadi. Finishing. Tinggal kita taruh piring ya. Bentar lagi, sabar. Okay. Lagi. Wah, ini anget-anget enak banget ini. Iya. Ini dia bakwan UFO-nya. Mau pakai cabai rawit, tapi nanti tunggu berbuka. Sabar ya. Sabar ya Kelovers ya. Ini dia udah jadi. Nah ini dia, tadi alasan aku bahwa aku nggak mau terlalu pakai banyak tepung rotinya supaya aku masih bisa lihat tekstur dari si togenya nih. Toge, ada wortelnya, kalau misalnya ada daging masih kelihatan tekstur dagingnya. Jadi memang cuman lebih crunchy sedikit aja, tapi tidak menutupi warna yang ada di dalamnya gitu. Jadi emang aku pengennya tipis-tipis aja. Oke, sip. Kalau gitu berarti udah jadi ya chef ya. Ini dia udah jadi. Bakwan. Simpel banget. Dipraktekin ke lovers di rumah. Simpel banget. Modalnya cuman sedikit, murah banget. Terus bisa langsung dipraktekin untuk buka puasa ya, spesial dari. Bener banget. Terima kasih banyak loh Chef Niki udah bagi-bagi resep ya. Yes, sama-sama Ado praktekin di rumah ya Do ya. Ya siap Chef, langsung nih abis ini aku praktekin di rumah buat buka puasa, masih ada waktu 1 jam lagi. Oke, siap. Masih ada waktu, langsung bikin sekarang. Ya, bahannya gampang, simple, selamat memasak ya. Oke, terima kasih banyak Chef Niki. Thank you. Thank you. Thank you, lovers.